Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PBL TRM 612A dari kelas TRM 6A Malam dengan judul PBL Visual Branding Gemari Sekolah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari PBL kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Rozi Ariksyah. Nama saya Hendro Kostanto. Nama saya Gilang Pranata. Nama saya Epi Sang Fitri. Nama saya Ramadhani Sundari. Baiklah, mari kita memulaikan presentasi ini dimulai dari Gilang. Oke, saya akan mempresentasikan bab pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Jemari Sekolah merupakan lembaga sosial penyalur bagi siswa prasejahtera yang mengandalkan dukungan para donatur. Untuk masalah branding, Jemari Sekolah masih lemah dan identitas visual yang kurang dikenal publik secara luas sehingga kurang menjangkau target pasar secara optimal. Untuk keterbatasan media, presentasi yang digunakan oleh pihak Jemari Sekolah masih menggunakan PowerPoint sehingga masih terkesan tidak profesional dan belum mendapatkan kepercayaan publik secara maksimal. Untuk solusi dihadirkanlah buklet yang dipilih sebagai media digital yang ringkas, terstruktur, dan persuasif untuk dapat menjangkau target secara lebih luas. Untuk rumusan masalah terdapat 4. Yang pertama adalah bagaimana membangun brand positioning Jemari Sekolah. Yang kedua adalah bagaimana merancang desain buklet yang mampu mendeskripsikan identitas dari Jemari Sekolah. Yang ketiga adalah penerapan elemen visual seperti warna, tata letak, dan tipografi. Yang keempat adalah bagaimana efektivitas buklet dalam mendukung visual branding. Untuk tujuan penelitian terdapat 4. Yang pertama adalah merancang brand positioning Jemari Sekolah. Yang ketiga adalah merancang desain buklet yang mampu mendeskripsikan identitas Jemari Sekolah secara informatif dan menarik. Yang ketiga adalah penerapan elemen visual seperti warna, tata letak, dan tipografi. Yang keempat adalah mengetahui dan menganalisis efektivitas buklet dalam mendukung visual branding Jemari Sekolah. Untuk batasan penelitian terdapat 5. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan berupa buklet digital dan berbentuk portrait. Halaman dibatasi hanya sampai 12. Penelitian ini berfokus pada tahap rancangan dan tahap evaluasi. Media buklet yang dirancang hanya berfokus pada informasi utama, dan yang terakhir adalah penelitian ini dibatasi hanya pada media buklet yang dihasilkan dan tidak disebarluaskan secara luas. Untuk bab 2 akan dijelaskan oleh Rama. Untuk tinjauan pustaka, adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan topik yang disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama ada Tabaika dan kawan-kawan, pengembangan media e-booklet berdasarkan hasil inventarisasi tanaman rempah di Kota Ternate. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan R&D, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan sekaligus menguji keefektifan produk tersebut dalam konteks penggunaan nyata. Hasilnya pada bagian ini membahas tentang hasil inventarisasi tanaman rempah dan menyediakan pembelajaran yang telah dikembangkan. Media pembelajaran yang telah dikembangkan tersebut berupa e-booklet. Yang kedua ada dari Rijali dan Islam 2024. Judul penelitiannya perancangan buklet sebagai media promosi Kampung Kopi Banaran. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif dengan konsep perancangan design thinking untuk membuat media promosi buklet Kampung Kopi. Hasil pada penelitian ini menggunakan konsep perancangan design thinking untuk membuat media promosi buklet Kampung Kopi Banaran. Perancangan ini akan menyesuaikan dengan mengikuti alur design thinking. Untuk landasan teori yang pertama ada dari Usman 2025, visual branding berperan untuk membangun identitas merek melalui elemen visual yang konsisten seperti warna, tipografi, dan grafis yang terintegrasi untuk memperkuat citra merek dan persepsi target audience. Yang kedua ada dari Ridwana et al. 2026,
Buklet merupakan media penyampaian informasi dan promosi yang dikemas dalam bentuk buku berukuran kecil dengan berpaduan teks dan visual yang disusun secara singkat, terstruktur, serta mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga ada dari Nugraha 2026, tipografi merupakan elemen kunci dalam desain yang berperan dalam penyampaian identitas, karakter, dan nilai merek. Untuk kerangka konseptualnya yang pertama ada permasalahan. Permasalahannya kurangnya branding, rendahnya awareness publik dan media promosi yang belum efektif. Yang kedua ada kebutuhan media komunikasi visual yang jelas, menarik dan membangun kepercayaan. Ketiga ada solusi. Yang pertama ada perancangan buklet sebagai media visual branding Gemari Sekolah, proses R&D dan design thinking, pengumpulan data, analisis, ideasi, prototipe, dan evaluasi. Yang keempat ada proses R&D dan design thinking, pengumpulan data, analisis, ideasi, prototipe, dan evaluasi. Yang kelima ada evaluasi, uji efektivitas oleh desainer grafis dan audiens, visual, kejelasan, dan daya tarik. Yang keenam ada hasil, buklet efektif memperkuat citra Gemari Sekolah dan menarik lebih banyak donatur. Bab 3 akan dijelaskan oleh Evi Sangfitri. Oke, selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 sendiri ini kami berfokus pada metode perancangan dan metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri kami menggunakan metode R&D atau yang dikenal juga dengan Research and Development. Kenapa kami menggunakan penelitian ini? Dikarenakan kami itu tidak hanya menganalisis, tapi juga kami membuat buklet digitalnya yang nantinya akan kami uji efektivitasnya melalui wawancara semi terstruktur yang akan kami kembangkan melalui model AD, yaitu bagian analisis, development, design, implementation, dan evaluasi. Di bagian analisis ini kami akan mengumpulkan studi literatur, lalu brainstorming, dan juga project brief-nya, yang kemudian kami akan lanjutkan pada tahap desain. Di desain ini kami akan merancang aset visual seperti super grafis, dan juga kami menentukan tipografinya beserta warna, lalu membentuk layout-nya. Setelah nantinya di-ACC oleh klien kami akan melanjutkannya kepada tahap development. Di tahap ini sendiri kami membentuk aset-aset visual dari hasil super grafik yang sebelumnya telah di-ACC. Lalu kami juga membuat copywriting-nya dan membentuk desain buklet finalnya. Setelah bagian desain buklet itu telah di-ACC oleh klien kami melanjutkannya kepada bagian implementation, yaitu akan melakukan wawancara kepada ahli desain, yaitu 3 ahli desain yang nantinya akan dilanjutkan pada tahap terakhir di evaluation. Kami akan merevisi dari masukan ahli desain tadi ke bagian buklet kami, yang kemudian sampai nantinya buklet ini mendapatkan ACC dari klien. Secara konsep visual sendiri, buklet kami ini menargetkan target audiens kepada donatur, orang tua asuh, dan juga masyarakat, di mana dia ini berbentuk digital, yaitu berbentuknya potret, dan dibatasi dengan 12 halaman. Kami menentukan tone visualnya itu berbentuk flat, rounded, modern, yang mana kami ingin menyampaikan citra kids friendly, yang ramah, ceria, tapi juga profesional. Untuk visual identitas sendiri itu akan terbentuk dari warna, di mana warnanya itu kami memilih untuk memasukkan 4 warna, di mana kuning sebagai warna utamanya, lalu oranye sebagai warna sekunder, dan juga merah dan biru sebagai warna pendukungnya. Lalu selain warna, visual identity juga kami lakukan lewat tipografi, yaitu Lili Letawan sebagai tipografi judul dan Popin sebagai tipografi isi. Untuk band personality sendiri, kami ingin menampilkan buklet yang hangat, humanis, amanah, dan juga profesional. Untuk value-nya, kami ingin menyampaikan pendidikan, collaboration, harapan, kepercayaan, dan juga keberlanjutan. Lalu lanjut kepada bagian metode pengumpulan datanya. Seperti yang kami sebutkan tadi, kami melakukan pengumpulan data lewat 3 ahli desain, yaitu kami melakukan wawancara kepada ahli desain copywriting, yaitu Bu Ganis, di mana kami ingin mendapatkan hasil dari buklet kami itu terkait kejelasan informasinya, lalu penggunaan bahasanya, keaktifitasan dari bahasanya, keterbacaannya, beserta konsistensi dari gaya penulisannya. Lalu kami juga melakukan uji kepada ahli desain tata letak, yaitu kepada Pak Miftah, yaitu kami ingin memastikan terkait hierarkinya, keseimbangan komposisinya, terkait white space,
konsistensi tata letaknya, dan juga kenyamanan untuk membacanya. Lalu terakhir kami juga melakukan wawancara pada ahli desain visual yaitu Egi, di mana kami di sini ingin memastikan terkait pemilihan warnanya telah sesuai, apakah tipografinya, ilustrasinya, beserta konsistensi visualnya itu sudah sesuai dengan identitas brand tersendiri. Kemudian untuk bab 4-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Roji Arksyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 4 yang dimana isinya itu ada yang pertama adalah yang pertama adalah bagian implementasi. Di sini kami mengimplementasikan beberapa dari kebutuhan visual yang telah dibuat sebelumnya seperti super grafik, logo, dan serta copywriting yang digabung menjadi satu. Di sini setelah melakukan implementasi produk, kami melakukan pengujian, di mana instrumen pengujian ini ada 3. Yang pertama yaitu copywriting, tata letak, dan visual dan desain. Yang pertama itu untuk copywriting, yang kami uji adalah kejelasan informasi, kesesuaian bahasa, aktivitas pesan, keterbacaan teks, dan konsistensi gaya penulisan. Setelah itu, kami juga menguji pada bagian tata letak atau layout, yaitu yang kami uji adalah hierarki informasi, keseimbangan komposisi, konsistensi tata letak, penggunaan white space, dan kenyamanan membaca. Selanjutnya, menguji dari bagian visual dan desain, yang dimana instrumennya adalah pemilihan warna, tipografi, kesesuaian ilustrasi, konsistensi visual, dan kesesuaian identitas brand. Dan untuk hasil dari validasi ketiga ahli tersebut, kami mendapatkan kesimpulan bahwa proyek kami memiliki kelebihan kombinasi warna membangun karakter ceria, ramah, dan profesional. White space memberi kenyamanan visual halaman tidak terkesan padat. Setelah itu, alur informasi mudah diikuti oleh pembaca dan identitas visual cukup konsisten melalui warna, ilustrasi, dan super grafis. Dan ada juga beberapa yang perlu diperbaiki seperti beberapa elemen visual dan logo tidak sejajar, kepadatan teks pada beberapa halaman mengurangi kenyamanan membaca, hierarki tipografi diperkuat, dan ukuran dan ketebalan huruf yang tidak sama. Selanjutnya, konsistensi tata letak antara halaman masih perlu disempurnakan. Berikut ini adalah beberapa hasil dari validasi ahli copywriting. Yang pertama adalah untuk kejelasan informasi. Sesuai dengan target audiens, namun beberapa narasi masih terlalu panjang. Bahasa persuasi belum sepenuhnya komunikatif, atau kalimat ajakan perlu interaktif dan persuasif. Untuk yang lain-lainnya bisa dilihat dari bagian slide. Selanjutnya adalah evaluasi dari secara keseluruhan. Hasil dari evaluasi ini adalah desain buklet secara keseluruhan sudah berkualitas baik, berkesan ceria, ramah, kids friendly, dan profesional, serta mempresentasikan jemari sekolah secara konsisten. Dan untuk perbaikan kedepannya harus lebih konsisten dalam tata letak. Dalam kendala penelitian ini, kami memiliki beberapa kendala. Yang pertama itu kesulitan mencari dan menjadwalkan validator untuk wawancara. Revisi desain memerlukan penyesuaian berulang dengan masukan klien, serta proses koordinasi memperpanjang waktu pengerjaan produk. Selanjutnya bab 4 yang akan dilanjutkan oleh Hendro. Oke, untuk bab 5 sendiri itu memiliki 2 bagian, yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang dimana kesimpulan ini telah dirangkum dari laporan sebelumnya, dan sebelumnya itu informasinya menggunakan PowerPoint, yang dimana itu tidak menjadi profesional, dan sekarang sudah dibuat versi bukletnya. Jadi untuk kesimpulannya itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu buklet Jemari Sekolah berhasil dirancang sebagai media visual branding yang informatif dan menarik. Lalu untuk elemen visual warna, layout, dan tipografi berhasil membangun cita ceria, ramah, dan profesional. Kemudian hasil validasi para ahli menunjukkan buklet layak digunakan dengan sejumlah penyempurnaan minor. Kemudian buklet efektif mendukung upaya peningkatan awareness dan kepercayaan publik terhadap Jemari Sekolah. Lalu untuk bagian saran ini sudah disimpulkan dan dirangkum dalam beberapa wawancara pada para ahli dan mendapatkan informasi sebagai berikut. Pada bagian pertama itu,
Sarannya menyempurnakan konsistensi, tata letak, dan hierarki tipografi pada revisi selanjutnya. Kemudian menyederhanakan kepadatan teks pada halaman dengan informasi yang lebih padat. Kemudian mengembangkan copywriting agar lebih persuasif dengan struktur AIDA yang lebih jelas. Lalu yang terakhir yaitu mengintegrasi buklet dengan media digital lain, seperti Instagram, website, dan yang lainnya, secara konsisten. Berikut dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.